menindas kelompok lain, negara itu tidak akan maju. Kita harus segera menghapuskan perbudakan dan kita harus hidup berdampingan secara damai. Itu kata Abraham. Kalimat itu langsung mena di hati masyarakat utara yang memang nggak setuju sama perbudakan kan. Dukungan dari utara pun makin ngalir deras lagi, wah, namanya makin naik lagi, pidatonya makin sering dibahas di koran-koran. Dan begitu pemilu digelar, Abraham menang telak di wilayah utara. Dengan dukungan itu, Abraham akhirnya memenangkan pemilu dan resmi menjabat sebagai Presiden Amerika yang ke-16. Jadi presiden, dewa. Kabar kemenangan Abraham ini pun membuat masyarakat selatan gelisahlah mereka, wah. Mereka takut Presiden Abraham ini betulan menghapus perbudakan dan juga itu tadilah mengganggu perekonomian mereka. Secara kan selatan ini bergantung dengan tenaga muda kan, wah. Di sini ketegangan pun mulai muncul. Awalnya memang konflik kecil-kecil aja, wah. Tapi setelah Presiden Abraham ini menjalankan jabatannya, ketegangan itu pun akhirnya pecah dan berubah jadi perang besar. Ngerti kan produknya apa? Golek sebagai Presiden ke-16 Amerika Serikat, wah, situasi negara pun langsung memanas. Ketakutan akan hilangnya sistem perbudakan ini membuat negara-negara bagian selatan nekat mengambil langkah ekstrim, di mana satu persatu wilayah macam Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, sampai Texas, wah, memutuskan keluar dari Amerika dan mereka mau bikin negara baru yang mereka sebut konfederasi. Sejak adanya pembentukan itu, Amerika jadi terbelah dua lah. Di utara ada Union, negara-negara bagian masih bersatu. Di selatan itu tadi ada konfederasi. Nah, ketegangan itu makin besar lagi, wah, makin besar dari bulan ke bulan sampai akhirnya di bulan April 1861 pasukan selatan menyerang benteng milik pemerintah pusat yang ada di Carolina Selatan. Serangan itulah yang menandai terjadinya apa? Bergaduh mereka berdua, satu daerah, satu negara ini, jadilah perang saudara. Pecahlah perang itu, Amerika pun langsung kacau, rakyat panik, perdagangan macet, ekonomi mulai goyang di situ kan. Konflik ini bukan lagi soal politik, wah, tapi perang yang menghantam kehidupan sehari-hari. Nah, melihat kekacauan itu, Abraham pun sadar, aduh, aku harus gerak cepat nih kan. Dan mulailah dia mengambil langkah-langkah strategis untuk bisa menyelamatkan negaranya ini. Mulai dari memperkuat pertahanan Washington, mencari jenderal perang yang memang lebih tangguh, dan juga memblokade laut supaya selatan tadi nggak bisa beli senjata dari luar. Dengan kata lain, Abraham ini berusaha memutus nafas ekonomi selatan supaya perang saudara itu nggak meluas gitu. Kan selatan lagi ngamuk-ngamuknya. Awalnya selatan memang kewalahan, wah, dengan aturan-aturan baru yang diberlakukan sama Abraham sebagai si presiden. Mereka nggak bisa lagi lah itu beli senjata untuk melawan utara ya kan. Jadi kekuatan mereka pun ikut melemah. Cuma nggak lama dari situ, muncul lagi masalah baru. Inggris sama Prancis datang dan seolah mereka ini mau mendukung si selatan. Kenapa mereka mau dukung selatan? Karena industri dua negara tadi itu, Inggris sama Prancis ini, bergantung dari kapas wilayah selatan, wah, makanya dukungan mereka condong ke pihaknya selatan. Kan kalau misalnya selatan hancur, Inggris sama Prancis nggak bisa dapat kapas lagi lah, nggak dapat suplai kapas lagi ya kan. Jadi dukung lah ini si selatan. Nah, ngelihat upaya ikut campur ini, Presiden Abraham langsung gerak cepat, wah, dia paham betul kalau sampai si Inggris sama si Prancis ini ikut ke pihak selatan, posisi utara bisa makin berat, dibantu dua negara. Maka di sini Abraham pun langsung menempuh jalur diplomasi dengan meyakinkan si Inggris dan Prancis udah kalian netral aja, kalian nggak usah ikut-ikut. Ini masalah internal Amerika. Kalau kalian ikut-ikutan perang, ini bisa jadi konflik internasional. Dia banyak dari situ, kata si Abraham. Nah, untungnya setelah berbagai upaya diplomasi dan juga tekanan ekonomi nih, Inggris sama Prancis pun mulai menjaga jarak, wah. Mereka masih siap-siap bantu selatan kalau situasinya udah berubah aja, tapi untuk sementara kami nggak usah ikut campur dulu ya, Tang ya, kata siapa mungkin, kata Inggris sama Prancis kan. Setelah ancaman dari luar negeri ini sudah mereda, Abraham pun akhirnya bisa fokus lagi ke inti masalah negaranya, perbudakan.
Lagi Abraham, wah, perang ini nggak akan selesai kalau akar masalahnya itu masih dibiarkan ya kan. Utara memang berpeluang menang, tapi Amerika bakal terus retak nih kalau sistem perbudakan di sana masih jalan. Nah karena itu Abraham pun butuh langkah yang lebih jelas lagi, Wak. Langkah yang menunjukkan ke semua orang bahwa tujuan utara ini bukan cuma untuk melawan selatan, tapi juga untuk mengakhiri perbudakan. Dan di momen itulah Abraham pun mengeluarkan proklamasi emansipasi, yaitu aturan yang menyatakan bahwa semua budak di wilayah selatan dianggap bebas. Soalnya secara hukum pemerintah utara ini kan nggak pernah mengakui selatan sebagai negara terpisah kan, Wak. Dari dulu kan nggak, mereka kan tetap satu kan, cuma beda bagi. Kami nggak jadilah bantu kau selatan, kami sendiri juga nggak suka sama perbudakan. Nah itu. Tapi meskipun dukungan ke pihak utara mulai berdatangan ini ya kan, perang juga belum menunjukkan tanda-tanda selesai, Wak. Konflik ini tetap berlarut-larut juga. Barulah di tahun 1863 terjadi lagi pertempuran Gettysburg. Ini adalah pertempuran besar yang menjadi titik balik perang saudara ini, Wak. 3 hari penuh, 3 hari 3 malam pasukan utara sama pasukan selatan ini saling serang sengit. Ya, tapi untungnya pasukan utara berhasil menghentikan langkah pasukan selatan dan memukul mundur mereka balik ke Pennsylvania katanya. Kemenangan itulah yang langsung bikin semangat utara langsung naik juga, dan sejak saat itu kekuatan selatan pun mulai kelihatan melemah. Nah, beberapa bulan setelah kemenangan itu, Presiden Abraham pun langsung mengambil langkah strategis lainnya, di mana dia mengangkat Jenderal Ulysses S. Grant sebagai komandan utama pasukan utara. Grant ini bukan sembarangan komandan, Wak. Track recordnya Grant ini kuat, taktiknya dikenal tegas, dan kalau dia udah turun ke lapangan, turun tangan ya, Wak, ya, Presiden Abraham harus sadar satu, semua pengorbanan itu akan sia-sia kalau perbudakan tetap dibiarkan. Ya memang itu tadi masalah pertama. Nah, akhirnya supaya perjuangan itu betul-betul punya makna nih, Presiden Abraham Lincoln pun mendorong disahkannya amandemen ke-13, yaitu perubahan konstitusi yang secara resmi menghapus perbudakan di seluruh Amerika Serikat. Nah, dengan langkah ini kemenangan utara bukan cuma soal militer aja, bukan perang-perangan sampai ke mana kayak gitu enggak, Wak, tapi jadi langkah besar menuju negara yang lebih manusiawi dan lebih adil. Amandemen ke-13 inilah yang kemudian menjadi salah satu warisan terbesarnya Presiden Abraham Lincoln, Wak. Sebuah keputusan yang bukan cuma menuntaskan akar konfliknya mereka aja, tapi juga menandai langkah baru dari Amerika untuk menuju negara yang lebih adil. Dan di tengah perubahan besar itu, rakyat pun kembali memilih Presiden Abraham sebagai presidennya lagi di pemilu tahun 1864. Di periode kedua ini, Wak, Presiden Abraham punya satu visi besar, yaitu mempersatukan Amerika tanpa balas dendam. Dia percaya setelah perang sebesar itu, Amerika nggak akan bisa dibangun lagi dengan rasa marah ya kan. Semua pihak harus dirangkul, harus berdamai supaya Amerika ini bisa berdiri lagi sebagai bangsa yang utuh. Tapi sebelum visi itu betul-betul terwujud, takdir membawa Presiden Abraham ke babak yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sebuah babak yang kelak menutup perjalanan panjangnya sebagai seorang presiden. Nah, jadi setelah dilantik jadi presiden di periode kedua ini, Wak, Abraham Lincoln ini langsung kerja keras lagi untuk menurunkan ketegangan antara selatan sama utara, coba merangkul kedua-duanya. Beberapa bulan kemudian, suasana tegang ini telah mulai mereda. Tentara yang tadinya tersulang tembak aja itu kan mulai berhenti perang. Beberapa kota yang rusak udah mulai diperbaiki lagi, dibangun lagi, dan pembicaraan damai antara utara sama selatan juga udah mulai terjadi. Nah, karena upaya damai ini mulai kelihatan lah itu hasilnya ya kan. Di malam tanggal 4 April 1865, Abraham mau refreshing bentar. Udah 4 tahun dia ngurus perang terus ya kan. Nah, akhirnya dia butuh healing juga, Wak. Akhirnya malam itu Abraham pergi lagi nonton drama di Ford Theater, ini gedung teater terkenal di Washington. Refreshing dengan teater. Nah, di saat yang sama ada seorang laki-laki yang datang juga ke teater ini, tapi niatnya beda. Dimana dia datang bukan untuk Abraham Lincoln itu salah satu presiden Amerika yang ditembak dor. Dan laki-laki ini aktor loh, aktor terkenal di zaman itu, namanya John Jones. Tapi tentunya dia bukan sekedar aktor, dia ini juga pendukung keras selatan yang nggak terima kelompok egal. Dalam pikiran si John ini, Presiden Abraham lah penyebab semua kekalahan. Makanya di malam itu John tahu Abraham mau ke sana, John datang juga ke Ford Theater, bukan sebagai penonton tapi sebagai pembunuh.
Florida masuk, suasana teater tenang. Penonton semua termasuk Abraham Lincoln ini fokus ke panggung. Di situ John bergerak pelan. Termasuk dia bergerak pelan melewati barisan kursi tanpa dicurigai. Kalau kau dulu tengok dia, biarin aja. Penjaga yang harusnya menjaga pun juga lengah waktu itu. Karena nggak ada yang menghalangi, John pun bisa masuk makin dekat ke Abraham sampai akhirnya dia berdiri tepat di belakangnya Abraham. Presiden tanpa ragu dia langsung ngeluarin pistol dan das, tembaknya lah bagian belakang kepalanya Abraham. Wah, langsung jatuh ke sumur Abraham, luka parah, darah dan muncul kemana-mana. Melihat kejadian itu, suasana pasti langsung heboh. Orang pada teriak, orang menjerit dan lari berhamburan yang keluar teaternya. Para pengawal pun langsung mengevakuasi presiden ke rumah warga yang memang ada di seberang teater. Wah, dokter ini juga langsung dipanggil untuk menangani kondisinya Abraham. Malam itu dokter-dokter terbaik datang berusaha semampu mereka untuk bisa menyelamatkan sang presiden. Tapi karena lukanya dari jarak dekat belakang kepala pula kan fatal itu kan. Besok paginya Presiden Abraham menyatakan meninggal. Dengan adanya kabar itu, maka Abraham Lincoln menjadi presiden pertama Amerika yang tewas ditembak. Dia yang pertama. Sebelumnya nggak pernah ada, Wak. Barulah habis itu habis presiden ini ada presiden ke-20 James Garfield kan, terus presiden kedua William McKinley sama yang ketiga John F. Kennedy. Setelah kabar ini menyebar, rakyat Amerika pun langsung berduka. Mereka mengutuk perilaku John yang sudah menghabisi nyawa presiden terbaiknya mereka, Wak. Dan sejak kematiannya, Wak, Presiden Abraham tidak hanya dikenal sebagai pemimpin, tapi juga sebagai figur yang menyatukan negaranya di masa-masa sulit. Dan yang mengagumkannya lagi, Wak, dia ini berani berdiri untuk membela Itu bulu keteknya di dulu gak betul. Emang gak tak vaksin, gak pernah sih, cuma lembut nonton. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Abraham Lincoln, presiden yang memimpin di masa paling kelam, tapi justru membawa sebuah perubahan besar. Perjuangannya itu bukan cuma soal politik aja, Wak, tapi juga soal keberanian untuk bisa mengambil keputusan besar demi keadilan bagi sesama manusia. Ya kan? Bayangin aja, Wak, bayangkan kalau kalian Tidur. tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik. Tidur. See you next video, Wak. Bye. Tidur. Kori berpikir pada saat itu sepertinya ini bukan masalah besar lah. Toh Camry juga cuma nginap 1 malam aja kok. Dan Christy pada saat datang terlihat dalam kondisi yang baik. Tapi sebenarnya dia tidak pernah menduga bahwa itu akan menjadi momen terakhir dia melihat Camry dalam keadaan itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal tentang penghilangan nyawa yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2021 yang lalu. Kasus ini menimpa seorang gadis berusia 5 tahun bernama Camry Holland dan bisa dibilang cerita pengalaman agak sedikit berbeda dari kasus-kasus yang pernah sebelumnya. Wah, biasanya kan di kebanyakan tindak kriminal kita akan melihat betapa panjangnya rumitnya proses yang harus dilewati oleh tim kepolisian untuk menemukan pelaku, ya kan? Nah, tapi Wak, di kasus kali ini secara mengejutkan polisi berhasil menangkap pelaku hanya dalam waktu 1 hari aja. Tapi meskipun pelakunya ini ternyata kasusnya itu juga nggak selesai sampai situ aja tuh loh, Wak. Tindakan kriminal yang akan kita bahas ini punya banyak sekali detail kejadian yang sangat mengiris hati. Dan selain itu ada juga plot twist cerita tentang si pelaku yang pastinya bakal bikin kalian penasaran dan sama kisah selengkapnya, ya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi seperti biasa sebelum masuk ke ceritanya, aku mau jelaskan Nggak pakai AC. latar belakang hidup kita ini, yaitu si Camry Holland ini, ya. Jadi Camry Holland ini diketahui lahir pada tanggal 23 November tahun 2016 dari pasangan Cory Murray Holland dan ibunya Christy Mary Spill Hoskin. Nah, Camry ini adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, di mana semua kakak dan adiknya ini laki-laki. Jadi cuma dia aja lah yang perempuan, Wak. Camry Holland ini tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik dan juga meriah. Dia memiliki rambut pirang gelap kecoklatan dengan bentuk ipral kecil yang sangat-sangat menggemaskan, kan, Wak. Nah, pada saat itu, Wak, Camry ini baru saja masuk preschool atau macam PAUD, dan di sana dia dengan cepat menghafal huruf alfabet, dan dia ini juga sangat mahir menuliskan namanya sendiri. Pintar kali lah pokoknya anaknya. Para guru di preschoolnya ini mengenal Camry sebagai anak yang sangat pintar. Ngupil.
si Cameron ini betul-betul anak-anak yang sangat-sangat menyenangkan sekali lagi tuh. Bahkan di setiap fotonya si Cameron ini selalu tampak tersenyum lebar dengan mata yang berminat. Wow, sekali. Nah tapi sayangnya keceriaan Cameron itu berbanding terbalik dengan kondisi keluarganya. Sejak lama dikabarkan kedua orang tuanya si Cameron ini sering terlibat dalam pertengkaran rumah tangga. Sampailah akhirnya ketika si Cameron ini memasuki usia 4 tahun, kedua orang tuanya pun memutuskan untuk bercerai. Dan pada saat itu Buncit gak? Buncit. jatuh ke tangan Corey, bapaknya. Dan Cameron pun tinggal bersama bapak serta adik laki-lakinya di Phoenix, Alabama. Ya, dan meskipun tinggal terpisah dengan sang ibu si Christy ini tetap diperbolehkan untuk menemui Cameron setiap weekend. Nah, awalnya kesepakatan bertemu hanya saat weekend ini berlangsung dengan lancar dan aman-aman aja, Hingga pada suatu hari adalah ini satu kejadian mengerikan yang menimpa Cameron. Besar perutnya Jadi emang. ceritanya pada tanggal 12 Desember tahun 2021, si Cameron ini sedang menginap di rumahnya si Christy yang terletak di kota Columbus, Georgia. Tapi Nah, agak kota kecil. Columbus ini tepat bersebelahan dengan kota Phoenix, tempat tinggal bapaknya siapa ini? Bapaknya si Cameron, siapa? Corey. Nah, terus kan tanggal 12 nginap di situ. Besoknya tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 3 Tambah gemuk. Hamil kali, emang aku gak pernah hubungan badan. Pas kebangun ini dia segera memastikan Aku gak pernah hubungan badan, hamil piye caranya. kasur bersama dia. Dan masih ada anak putih. Kenapa nggak pasang AC aja? Kamarku gak tertutup. Ono isa ono ventilasinya soalnya. Lama kemudian sekitar jam 6 Tak lihat-lihat mirip Nagita Slavina, mirip kan nih. dia tiba-tiba merasa ada yang Cantikan aku. Yang penting cakep bening amat mah. Yang penting aku filter masya Allah. Aku gak seputih iki guys, aku filter. Aku tuh pakai filter. Aku pakai filter. Aku pakai filter. Kecilin suara TV, aku gak pakai TV. Selama 15 menit kemudian, Kakinya suka banget kakiku. Coba. Dan dalam panggilan tersebut, Christy pun melaporkan kalau anakku hilang. Dan dengan kondisi pintu rumah yang terbuka lebar, Christy pun berasumsi Stay di mana? Kepo. Kepo. Sepil kuku kak. Kuku cantil. Kuku cantil sekali. Ini kuku cantil namanya. Cantil. Cuntil. Aku namain kuku ini kuku cuntil. Mulus pasti enggak terlalu sih. Pipinya emang pipiku gede. Pipiku kayak kecil tapi ku bisa lonjong. Gak sakit kak, kan kencing kuku segitu. Maksudnya yang berada di seberang sungai Chattahoochee, Block 1115 Avenue di kota Phoenix, Alabama. Kota Phoenix ini tempat namanya. aku meh kakinya banyak bulunya kepo. Fetishnya kalian itu para laki-laki ku fetishnya ku reno. Mereka ini tampak seperti sudah lama ditinggalkan, macam udah nggak ngurus gitu lah rumah. Nah pas mereka masuk ke dalam, maksudnya aku termasuk fetish ya dan ketika suaranya video karena aku lah video-videoku kenapa kalian pada bacot mereka akhirnya menemukan Cameron. Tapi sayangnya Cameron ditemukan dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Di lehernya Cameron terdapat bekas luka cekik yang disebabkan oleh tali, pakaian yang dililit atau benda lain yang belum bisa polisi pastikan. Ada luka cekik. Dan yang jelas cekikan itulah yang telah dengan sadis melenyapkan nyawa. Wes gak pernah BL. Jasad Cameron itu ditinggalkan sendirian aja di rumah terbengkalai yang sangat dingin kayak itu Tuhan. Dan betul aja kan kurang dari 24 jam sejak si Cameron ini dilaporkan menghilang. Pada jam 11:15 malam polisi pun mengumumkan kepada publik bahwa Cameron Holland telah ditemukan tapi dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya. Tanpa menunggu kuku panjang apalagi kuku kaki jasad Cameron untuk diotopsi. Mereka berharap pemeriksaan forensik ini dapat membantu kepolisian dalam menemukan bukti-bukti lain. Tapi dalam rumah Habib off aku dan yang jelas harapannya polisi juga bisa langsung sedia aku kok gak nasi nge-give aku lah give aku give wong kalian ku delok-delok tok ora gelem modal wong lanang modal kontol tok menemukan
Wong lanang do modal kontol tok. Dan adanya bukti pelecehan tersebut ditambah lagi dengan fakta bahwa si camper ini ditemukan di rumah Jeremy tanpa menunggu lama, polisi pun langsung bergerak cepat dalam memburu keberadaan si Jeremy. Saat apa yang potensi memang Sedia aku seneng lagi kira